kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Jemaat Tarekat Syatariah di Sijunjung melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Minggu, 2 hari lebih lama dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. 10 hektar lahan di 50 kota ludes terbakar. Setelah 5 hari dicari, 2 nelayan yang hilang akhirnya ditemukan tim SAR dari kantor SAR Mentawai dengan selamat. Dua nelayan yang terombang-ambing di laut lepas di daerah perairan Mentawai dijemput tim SAR Mentawai dari atas kapal KM Anugerah Atlantik yang menyelamatkan mereka pada Kamis sore pekan silam. Mereka berdua ditemukan di perairan barat Siberut Utara, Kepulauan Mentawai. Dua nelayan, yakni Rudi Fernando dan Enja Hanafi, pergi menangkap ikan di perairan Gosong Makassar, Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan Mentawai. Tiba-tiba perahu mereka mengalami mati mesin dan hanyut. Karena tak kunjung kembali, keluarga korban melaporkan kejadian itu ke petugas. Kedua korban pertama kali ditemukan kapal penangkap ikan KM Anugerah Atlantik di perairan barat Siberut Utara dengan kondisi lemah dan terombang-ambing di laut lepas. Lokasi mereka ini berjarak sekitar 35 km dari lokasi saat kapal mereka mati mesin. Kapten kapal KM Anugerah Atlantik melihat mereka mendayung dengan tangan sambil meminta pertolongan. Kami melihat ada sampan yang terapung, tapi saya masih ragu itu sampan korban atau bukan. Nah, tapi korban itu sempat teriak-teriak minta tolong, tapi karena laut lepas jadi suaranya agak kurang kedengaran. Jadi ya mereka masih berusaha mendayung walaupun agak lemas. Setelah dievakuasi dengan selamat, kedua korban kemudian diperiksa kesehatannya oleh petugas medis. Setelah itu mereka diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Pada hari ini, dari Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai berhasil mengevakuasi 2 orang survivor yang dicari oleh tim SAR gabungan. Kedua korban ini ditemukan oleh KM Anugerah Atlantik, tepatnya 35 nautical mile arah barat dari lokasi kejadian, yaitu di Gosong, Makassar. Selanjutnya pada pukul 16.15 kami mengintercept untuk mengevakuasi kedua survivor tersebut ke kapal Basarnas yang KN Sarmajaya 240. Ditemukannya 2 nelayan yang hilang selama 5 hari ini menggemparkan warga sekitar. Apalagi beredar informasi jika mereka ditemukan dalam kondisi selamat. Warga pun berbondong-bondong memadati pelabuhan Pokai untuk menyambut kedatangan mereka. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Tragis, seorang tukang sembelih hewan kurban justru tewas akibat disepak oleh hewan yang akan disembelihnya. Peristiwa ini terjadi di Musala Jannatul Firdaus, di Nagari Barula, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar, pada Sabtu siang pekan lalu. Menurut keterangan pihak Nagari, kejadian ini bermula ketika korban hendak menyembelih hewan kurban terakhir dari 2 hewan yang dikurbankan. Naas baginya, saat mengikat kaki, sapi malah mengamuk dan menendang dada dan wajah korban hingga berlumuran darah dan menyebabkan korban tak sadarkan diri. Korban yang berusia lanjut ini meregang nyawa saat dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit di Payakumbuh. Memang akibat tendangan sapi ke muka itu, bagian muka itu ada darah.
darah muncul sebanyak dan dia tidak sadarkan diri, kemudian diangkat ke ambulan, dibawa ke rumah sakit, dan informasi memang sampai sebelum rumah sakit dan informasi memang lah doleng. Korban dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Kecamatan Tanjung Baru dan langsung dimakamkan di pemakaman keluarga. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Tidak mudah menyembelih hewan kurban, apalagi jika sapi-sapi dikumpulkan dalam satu lokasi. Hal ini menyebabkan banyak sapi yang stres melihat sapi-sapi lain yang disembelih. Seperti yang terjadi di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah pada Sabtu pekan lalu. Hewan kurban yang terlihat stres ini dibawa panitia kurban ke lokasi lain yang agak sepi untuk disembelih. Pasalnya, petugas merasakan bakal ada perlawanan dari sapi yang akan disembelih jika dilakukan di lapangan tempat mereka dikumpulkan bersama-sama. Panitia juga harus bekerja ekstra untuk menjinakkan sapi-sapi lainnya. Jangankan untuk disembelih, untuk dibaringkan saja susahnya setengah mati. Beberapa kali upaya dilakukan selalu gagal. Untungnya, panitia kurban tidak menyerah dan terus berupaya untuk menjinakkan sapi kurban hingga berhasil disembelih. Jadi ada beberapa hal, yaitu ada sapi yang stres sehingga para panitia berusaha untuk menaklukkannya. Alhamdulillah seluruhnya selesai. 11 ekor sapi yang dijadikan hewan kurban di Desa Rawang ini. Dagingnya dibagikan kepada warga setempat maupun warga sekitarnya yang telah menerima kupon pengambilan daging kurban. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulang Fleri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.